Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat petarung, bertemu lagi bersama kami di program Jelajah Petarung. Waduh, kali ini sahabat petarung kita bertemu dengan salah satu silat yang sudah melegenda ini. Wah, dan kita mendapatkan kehormatan bisa bertamu ke sini, disambut oleh para guru besar di sini. Kita sekarang sedang berada di silat gerak saka. Waduh. Waduh, ini sebuah kehormatan. Kita dijamu langsung oleh Bang Andi. Assalamualaikum Bang. Luar biasa. Dan Bang Yus. Wah, ini luar biasa. Jadi gerak saka ini sudah sangat melegenda para sahabat petarung. Jadi mendapatkan kehormatan bisa bertamu di sini adalah sebuah hal yang istimewa buat kami Bang Andi, Bang Yus. Jadi kita akan mengulik ini, para sahabat petarung, kita akan mengulik bagaimana gerak saka ini kan sangat unik sekali ya kalau orang bilang ya. Gerak saka ini kalau orang lihat gerakannya ini sangat unik sekali. Bahkan ada yang sebagian besar orang bilangnya seperti menari gitu ya, tapi sangat efektif gitu kan. Nah, ini kan sangat berbeda sekali dengan yang lain. Nah, dan pada kesempatan ini kita akan benar-benar mengupas nih bagaimana gerak saka yang memang melegenda, plus seperti biasa di sesi jelajah petarung, di sesi terakhir kita akan ada yang namanya uji petarung. Nah, jadi tetap berada bersama kami sampai dengan segmen terakhir kita ya. Oke, kita langsung saja kepada Bang Andi dan Bang Yus. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Bang Andi dan Bang Yus sudah diterima di gerak saka. Nah, sebelum kita memulai ini, tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengulik dulu sejarahnya ini. Wah, jadi kalau saya baca ini, gerak saka ini kan memang kalau salah dari Prabu Siliwangi ya, kalau saya baca kisahnya di internet gitu kan. Makanya kita harus tanya ini kan. Ini kalau kita baca kisah di internet itu begitu saya, wah ini luar biasa sekali, berarti sudah lama sekali gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Bang, mungkin Bang Andi boleh, Bang Yus silakan. Bagaimana ini sejarah dari gerak saka sendiri dari dulu sampai dengan sekarang. Silakan Bang Andi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita ya dalam sesi jejak petarung ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pendiri-pendiri ya perguruan Pencaksilat Gerak Saka, para sesepuh yang ada dan yang sudah tiada, dan guru-guru silat Gerak Saka yang mungkin kami tidak bisa ketahui ada di mana tanpa mengurangi rasa hormat kami. Ya alhamdulillah Gerak Saka ini memang pertama kali kita mengenal ini dari seorang yang dikenalkan itu Raden Bapak Muhammad Syafi'i ya, yang berada di Petojo Binatu. Nah, beliau mendapatkan ilmu ini dari Raden Widana Atmaja yang berasal dari daerah Sunda Bogor ya. Nah, gerak saka ini berkembang di Jakarta dalam dekade 68-an ya. 68-an mulai bergerak gitu ya. Nah, di situ dari Muhammad Syafi'i sebelumnya dia mempunyai bela diri lain ya, dipertemukanlah dengan ini ya, sempat main dan Bang Pi merasa kalah gitu ya, terus mengambil hal ilmu dari sempat main ya? Main. Wah, luar biasa. Karena memang Bang Pi ini dia memang pemain gitu. Oke. Dan dari dia banyak itu. Ya, Dia selalu ya. memuji-muji orang dulu. Ya. Pas dapat ketemu infonya dari sesuatu saudaranya ini, karena
mereka Bang Pi juga masih ada keturunan Sundanya gitu ya. Beliau mengajarkan mengajarkan Bang Pi bermain, terus dia meminta belajar kepada Raden Wildarma, tapi dengan syarat Bang Pi ini dari keturunan siapa? Karena mainan ini mainan keluarga, tidak boleh sembarangan. Aslinya mainan Main keluarga ya. Jadi boleh belajar, harus gimana? Nah, Bang Pi ternyata mencari-cari, ternyata masih ada diketemukan saudaranya. Bang Pi itu masih ada darah Ya. Jawa Barat, darah Sunda. Diajukanlah ke Raden Wildarma dan dia belajar. Gitu. Dia belajar, dan belajar itu jurus yang diajarkan itu ya jurus gerakan. Hanya satu, jurusnya cuma satu jurus. Loh, ini aneh nih. Jurus cuma satu. Jurus cuma satu. Yang uniknya di situ. Iya, Jurus cuma satu. Nah, diajarkanlah ya. Diajarkanlah terus Raden Muhammad Syafi'i ini mengajak teman-temannya yang dari pemuda silat lain untuk bergabung ya, langsung ke mengikuti bela diri ini. Salah satunya Muhammad Rusli, Pak Yayat itu bapak saya, paman saya. Raden Muhammad Syafi'i juga termasuk paman saya juga. Iya gitu. Jadi disitulah mereka tuh bergabung terus mengembangkan ya. Nah, tahun 75 masuklah kita ke Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Oh, sudah masuk Mendaftarkan, IPSI ya? ya. Waktu itu namanya cuma mainan itu nama gerak. Namanya cuma Gerak main apa ini gerak. Nah, pada waktu mau masuk IPSI tahun 75, kita PI bersama teman-temannya ini menanyakan kepada ini mau namakan apa di gerak IPSI ini, kok namanya gerak aja. Karena mainan ini dari Sunda, tiba-tiba Raden Wildarma mengucapkan, nah sekadai malai katanya. Maksudnya gerak apa aja lah. Akhirnya timbul kita, ya udah segerak saka aja. Berarti saka itu maksudnya saka daekna. Nah di situ juga ada unsur saka daekna itu juga unsurnya apa ya? Kita balik lagi emang ke kaidah kita saka daekna. Kita terserah kita aja main kemana. Nah tentu dengan kaidah-kaidah yang ada kita sudah sepakat. Jadi itulah pada tahun sekitar 75 kita masuk IPSI, dan terus sampai sekarang berkembang. Tentu dengan pilihan orang-orang yang kita anggap bagus baik gitu ya. Nah turunlah ke generasi tokoh-tokoh ya, hingga ke saya gitu. Yang percayakan saya tuh ya pemimpin atas izin beliau sebelum meninggal, para sesepuh yang masih ada kita mendirikan lagi lah tahun, karena vakum itu vakum. Karena dulu memang kita tahun dulu ya Gerak Saka masih hanya sekedar kumpul-kumpul aja, tidak ada administrasi, tidak apa ya. Tahun 2004 itu kita dengan sisa-sisa para pendiri masih ada, kita mendirikan lagi new Gerak Saka, maksudnya dengan itu ditentukanlah kepengurusan yang saya dari pertama tuh Gerak Saka itu saya umum sampai 2019, terus saya tunjukkan lagi 2019 sampai 20 Bang Yus sebagai ketua umum. Saya hanya pembina saja biar regenerasi ya, karena itu karena memang kita harus seperti begitu kaderisasi seperti itu. Jadi asalnya boleh dibilang mainan ini ya dari Sunda, tapi ada di Jakarta. Boleh bisa dibilang itu dia ya mainan Jakarta rasa Sunda, mainan Sunda rasa Jakarta. Intinya Gerak Saka ini gerak saka semaunya maksudnya. Tapi inti dari mainan ini semuanya mengandung unsur rasa. Ya, berapa persen itu kita 90% unsur rasa. Unsur rasa. Jadi memang di situ kita menciptakan sebuah gerakan yang mana tuh nanti kita main lama-lama tuh kita udah berasa gitu ya, mau kemana orangnya, tapi tentu tidak ada unsur-unsur klinik sirik-sirik melalui proses menempel bulu bersama gitu. Jadi di situ timbul mungkin keunikannya yang mungkin memang yang ini tidak bisa orang mencerna bela diri ini kalau tidak belajar gitu sih. Berarti dulu ini benar-benar tertutup untuk keluarga. Betul. Aslinya Iya, baru tahun 80 aja tuh beredar di sini semuanya. Gitu. Baru merata semuanya, siapapun bisa ya. Dulu tahun di bawah 80 ya cuman mereka aja gitu. Darah biru aja ya Pak. Iya. Berarti sejak tahun 80 baru mulai terbuka. Ya, karena memang mungkin kita melihat situasi kondisi memang masyarakat ini harus teredukasi punya bela diri ya, yang mana mungkin karena kondisinya sekarang menentukan. Jadi kita membuka diri untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin belajar masyarakat, tentu
kami ya, gimana itu tidak mudah juga gitu. Karena Iya. di satu sisi kita menjaga marwah Gerak Saka sendiri, di satu sisi kita menjaga marwah sebuah institusi pencaksilat yang harus diisi dengan orang-orang yang cakap dan bagus gitu. Siap, Tidak siap, seperti siap, siap. gitu aja sih. Karena kalau kita browsing itu malah kita bacanya kan Gerak Saka itu khas Sarawak Belong gitu. Wah, Ya, ini malah ya. jadi benar. Tapi awalnya dari itu malah. mungkin salah persepsi. Iya, Ya, makanya salah kan- persepsi. makanya Mungkin saya- saya luruskan di sini. Iya, iya, Mohon iya. maaf tanpa mengurangi teman-teman dari gerak-gerak yang lain bahwa itu aslinya memang itu dari Papua. Oh gitu. Iya, cuman memang mungkin di sini banyak yang lebih belajar daerah Roblong ini ya, BI. Kami juga kan saya pindah orang sini juga, tinggal di sini juga. Kami dari Oh. Petojo juga saya asli. Saya lahir di Petojo, besar di sini. Jadi istilah itu mungkin nggak bisa dipatenkan lah. Iya, iya, Nggak iya, bisa. iya, iya, Gerak iya. asli kita Petojo gitu. Mm. Nah, Petojo aja sekarang udah merujuk ke kita semuanya, ya kan kita kelola. Jadi kalau ada anggapan yang bilang merasakan mana-mana suatu daerah ya kita betul. Oh. Jadi kita semuanya merasakan ya untuk semuanya aja dimanapun berada. Sekarang kita kan banyak cabang-cabang di mana. Kalau mereka mau klaim juga kan bisa, tapi Iya, kan kita iya, nggak iya. bisa begitu. Iya, 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 Nah, kita betul, nggak bisa betul, betul, menciptakan betul, hal betul. gitu. Ada di Roblok alhamdulillah, ada di Bekasi alhamdulillah, ada semua. Intinya Kerasaka ya untuk semua gitu. Mantap. Boleh ceritain sedikit nggak bang? Jadi keunikan kalau tadi kan bilangnya main rasa. Rasa. Ya? Kalau udah main rasa ini kan bahaya soalnya. Cerita Ini rasa ya. Cerita rasa tuh udah bahaya gitu. Foto yang itu bang ya. Apa dia boleh apa ini? Wah ini Sedikit ada istilah. sedikit penjelasan mungkin bang. Jadi kita menetapkan seperti begini mungkin kalau Ya. ada. Jadi Nabi Nabinya turun ke Nabi Muhammad Syafi'i, ya kan? Nabi Muhammad Syafi'i membawa teman-teman Muhammad Rusli Muhayyad. Hari ini Muhammad Rusli bapak saya, Oh. saya paman saya. Masya Mereka Allah. tuh satu Petojo semua. Oh. Nah, daerah Petojo semua ya. Ya saya ini terus dari sini saya belajar tuh ya ke saya belajar. Saya belajar sama bapak saya, sama ibu saya juga belajar sama bapak sampai itu. Di 3 bulan itu saya langsung saya belajar. Karena memang yang punya paman saya bapak saya. Beruntung sekali ya. Ya. Allah Nah, takdirkan. ini di sini nih Raden. Nah, ini Pak. Mhm. Ya, di Raden Guru Besar kita benar yang namanya tokoh ini Raden Muhammad Syafi'i, Bapak Hayat Rusli. Itu 5 tokoh yang ada. Jadi itu masih tahun berapa tokoh ini kan? Oh. Masih ada semua. Iya iya iya. Tokoh bapak saya hitanan lah. Tokoh saya. Jadi Oh. Jadi nanti tahu deh susunan pengurus kita ya 2019 sampai 2020 kita juga ada sertifikat hak merek dari HAKI ya kita mendaftarkan. Siap. Nah, kita juga dapat sertifikat dari lembaga pergundangan. Ini cabang-cabangnya? Cabang perguruan kita ada 15 yang Aktif. termasuk Aktif ya? aktif ya. Nah, belum ada yang baru tadi ya masuk tuh Salmaya. Iya, iya, ada sih. Jadi mungkin ada 16 cabang nih sekarang ya. Ini kita dari Black Bear di sini kita sebenarnya kita di Brasaka tuh sebelum 2004 tidak ada sabuk-sabukan. Ini karena jadi Iya, karena masalah ya. memang di Brasaka Jadi kita ya. harus ada susunan yang rapi. Ah, ah. Jadi kita ada sabuk kuning, merah, biru, hitam dan putih. Terbalik nih kalau kita akhirnya putih nih. Akhirnya putih. Tuh, akhirnya putih. Wah, ini ada Kalau filosofisnya nanti. silat-silat lain mungkin barunya putih. Iya, Ya, iya. kalau kita terakhirnya putih nih kita nih. Oh. Nah, jadi itu sabuk itu menandakan bukan masalah keilmuan. Ya, Sabuk itu kita tentukan bahwa tahap belajar aja, Ya. senioritas. Hmm. Ya, jadi kuning itu pemula, kita ada ujian lagi naik ke merah. Apa tadi kuning, Kuning, merah, merah, naik ke biru, Biru. tuh strip 3. Biru 3 strip Tiga gitu ya? strip, Ah. baru naik ke sabuk hitam. sabuk hitam. Nah, sabuk hitam 5 strip, Ah. nah, baru ke putih. Terakhir putih malah ya? Jadi kita bikin jenjang seperti itu buat kesenioritasan. Ya. Yang nantinya mah kalau memang dia kuning bisa ilmunya udah bisa kayak hitam ya kagak jadi masalah di situ. Masalah keilmuan mah. Ya, ya. Tapi kita di situ hasrat kita di sini kita mencontohkan bahwa walaupun sehebat-hebatnya kita udah bisa kayak tadi, dia lebih duluan gitu. Menghargai Oh, senioritas. ya, betul. Senioritas sudah menghargai gitu. Jadi di situ aja lah kita bikin sabuk bukan untuk suatu Ya. keilmuan, tapi untuk yang mana untuk jenjang waktu aja dia belajar. Kalau masalah keilmuan yang merah bisa jadi hitam nggak jadi masalah. Ya. Tapi dia harus ingat dia tuh masih berapa Masih, ini. ya. Iya. Lu masih di kamu tuh masih di
merah Merah, gitu. loh, ya. Iya. Jadi Walaupun bagaimana- ilmu kamu udah hitam, apa disebut kita gitu. Pembelajaran bang kita menghormati yang lebih senior ya, lebih Karena dulu. memang itu penting ya Betul. kita tanamkan di sini, bukan berarti kita harus gimana ya. Jadi itu memang kita di sini harus penting bahwa yang lebih dahulu kita harus hormati, yang tidak dahulu juga harus hormati. Ya. Itu kita tanamkan itu kaidah-kaidah seperti itu. Sebelum lanjut ini, saya ada pertanyaan nih. Berapa lama nih? Kalau orang kan pengen tahu nih, berapa lama kira-kira dari awal dari kuning sampai putih itu kira-kira berapa lama tuh Bang? Kalau kita ukur sih itu sekitar hampir 10 sampai 15 tahun. Ya. Sampai putih? Iya, sampai putih. Oh. Ya, sampai putih ya. Ya kayak Bang Yus ini, kita ini dari 2004. Wah, 16 tahun ya. 16 tahun. Iya. Jadi balik tadi yang putih itu kan jenjang waktunya. Betul. Tapi kalau keilmuan udah bisa kayak putih nggak jadi Nggak masalah. masalah. Nah, ya nggak jadi masalah keilmuan itu, cuman untuk tingkatan tadi yang putih yang seperti itu Rahmat tadi itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Karena kan memang dalam jangka itu kan orang nggak selalu aktif belajar. Betul. Di merah udah keluar, di biru udah keluar. Iya. Ini kita ukur kalau yang memang istiqomah ya sampai putih itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Terus terakhir, filosofis putih ini, Nah. terakhirnya putih ini gimana? Putih Ini itu kan melambangkan beda, kita kan kalau dari bela diri yang ada kita ini kan putih awal ya. Iya. Kalau di situ kita mengingatkan putih itu ya udah nih. Udah Mati, benar-benar Pak. udah harus udah benar-benar harus takwa benar nih putih, ingat lagi mau mati itu. Ini baru sabuk doang, baru sabuk doang nih. Ini baru sabuk Kita ini, kita iya. buktikan bahwa kita makin tinggi kan seorang itu suka lupa. Wah. Suka mau makin ini mana kita dengan sabuk putih itu kita ingat di belakang. Kamu biasa hebat kamu dibungkusin nanti malah sama kain Saya putih putih nih. nih. Kain putih. Nah ini baru segini doang gitu. Iya kan? Nah itu aja filosofis itu kita kan sengaja kita putih buat menanamkan benar-benar kita putih mesti ya bahwa Kita harus akhlak, putih ya. kita harus putih gitu. Oh. Ya sebagai sebatas kita semampuan kita manusia ya. Ya. Nah itu suatu makanya itu filosofi bagi kita aja bahwa menanamkan putih itu ini makin kita hati-hati, makin kita jaga akhlak kita, makin kita jaga. Tentu permainan di keilmuannya juga harus lebih halus lagi ya. Jadi unik ini, Ustaz. Jadi kalau orang terakhirnya hitam, ini terakhirnya kebalik jadi putih. Kita sering ingat mati, Pak. Asya. Jadi ingat mati. Ya. Bukan lagi. Kalau total nomor aktif sudah berapa? Wah, kalau Bang? aktif Udah berapa banyak? Kalau dari Banyak banget tahun nih. 2004 sih banyak ya memang ya. Ya memang kan orang kan belajar silih berganti ya. Ya, Ada ya, ini ya. ya, tapi kita tetap jaga silaturahmi. Betul. Yang kita aktif aja ada sekitar berapa Bang Yos? Ada sekitar 100. Yang sekarang udah lebih, Bang. Hah? Sudah ratus lebih Kalau aktif. kalau yang dari dulu banyak, Bang. Oh, udah banyak banget ya. Cuman kadang kan mereka terikat kerja atau dinas kali ya. Kadang pindah tempat. Kadang merah berhenti 2 tahun balik Iya, lagi. Iya, gitu sirkulasinya. Sirkulasi, Iya, betul. gitu. Oh. Yang kita makanya ukur tuh sampai putih 15 tahun begitu maksudnya. Kalau dia lancar aja sih 10 tahun mungkin. Nah 15 tahun itu yang tadi si orang bilang berhenti. Otomatis kan dia masih di situ Iya. gitu loh, nggak bisa naik. Jadi merah satu berhenti 2 tahun. 2 tahun. Habis itu aktif lagi setahun. Tahun aktif yang lagi. Ya. Oh ya, Bang. Ibu pernah dengar itu terkait apa? Nah, kita juga ngikutin beberapa pertandingan pusken. Bisa. Hah? Pisau. Pusatnya Pusken bisa ya? pusat ya? iya. Oh. Dari 2013 diadakan itu kita ikut terus sampai sekarang. Ikut. Dan kita alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Oh, luar biasa sekali. Oh. Kita juara 1. Bang Yos pertama diadakan Bang itu juara pertama juara 1 di Oh. kelas 70. Berarti ganti namanya kungfu Grasaka ya? Kita ada juga karena kita di IPSI kita kepentok dengan memang peraturan-peraturan yang ada sekarang karena memang kita nggak bisa seperti di IPSI. Jadi kita walaupun ada pertandingan juga kita nggak pernah mengikuti di IPSI karena memang sangat berbenturan sekali dengan bela diri yang kita miliki ini. Dengan gitu. aturan Ya, IPSI ya. aturan IPSI. Nah akhirnya kita ya alhamdulillah ya muncullah 2013 acara ini memang benar-benar ya kena sama bela diri kita ya itu sekarang yang kita ikuti gitu sampai sekarang. Berarti saatnya kita ganti nih. Iya. Kungfu Grasaka. Ya. Kalau kita biasanya ngomong gini Bang. Jadi kalau kita sering bilang kita main people wing Chun. Iya. Ini kebalik gitu. Iya, ini kebalik ya. Kita di sini kan memang diajarin benar-benar kita nggak boleh pukul, hanya dorong rasa. Yang ini kita cocok di sini. Intinya memang di Kerasaka ini tadi bilang ya bertumpunya pada rasa. Ada pukulnya, ada. Cuman yang mana yang harus kita pukul? Iya. Di tempat mana yang harus kita pukul?
Siap. Jadi nggak sembarangan orang selalu dipukul. Iya, iya, Nah iya. itu kita pelajari gimana harus kita keluar pukulan. Nggak selalu harus pukul, makanya lebih banyaknya kita berpukulnya 28% itu dirasa. Oh, oke. Rasa itu yang mungkin kalau orang tidak belajar mengenal rasa, Bingung kan ya? nggak tahu. Iya, bingung. Nggak tahu ya. Gitu Ya. deh yang orang ya itu dah gitu. Keunikannya mungkin seperti itu. Oh. Dia harus belajar dulu rasakan, baru dia tahu oh di sini gitu. Jadi jangan ngomong kalau belum belajar Oh, ya. ya. Jangan ngomong kalau belum belajar. Kalau pukul mungkin kita dari lahir aja udah bisa mukul. Betul. Iya kan, siapapun nggak usah diajarin dah. Mukul mah gampang kan. Ya, tapi kan yang susah ini kan rasa ini yang Betul. harus dilatih. Ini harus dilatih. Ya. Jadi ada 3 tingkatan di kita ini. Ya, refleks. Ya, refleks semua tentu ada semua. Refleks, Nah, refleks kita ada. Kedua, apa tuh? Berposisi. Posisi. Dari refleks kita timbulkan ke posisi, baru di situ timbul rasa. Rasa. Nah, rasa itu yang mengatasi semua segalanya. Iya. Terakhir ini mungkin ya balik lagi yang mungkin ini orang jarang kita punya yaitu insting. Di mana kita tahu tuh dia mau begitu kita udah tahu gitu. Jadi bukan dukun juga sih. Karena memang dari unsur ini ya timbul insting. Nggak ada mungkin langsung orang bisa belajar insting, nggak ada. Pasti dari 3 hal ini timbullah insting gitu kan. Iya, Ya, iya. itulah. Jadi pintar membaca perasaan. Iya, ya. perasaan. Kita lihat mukanya mau mukul aja kita udah tahu, mau mukul. Kita tinggal mau mukul ya. Iya. Nggak jadi ya. Iya, kan jarang orang mau mukul ketawa. Iya. Benar. Kita smart ya. Nah, kita di sini kita ada Grasaka, filosofi kita smart intinya ya. Smart, Nah, ya. Kita di sini karena memang smart ini tuh smart dan smart. Di sini smart tuh maksudnya cerdas. Tapi kita Cerdas. singkatkan lagi smart tuh simple. Simple. Ketika bela diri menjadi semakin rumit, maka kita bukan lagi jadi bela diri. Siap, Maka siap. Al-Quran disebutkan yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan. Mantap. Kesukaan. Siap. Nah, M-nya itu apa? Ya, M-nya lagi itu jadi sederhana mematikan Grasaka bukan yang terbaik, tapi insya Allah Grasaka adalah yang termudah. Masya. Tapi ingat mudah Ya. bukan instan. Satu jurus yang dilakukan berulang-ulang lebih dahsyat dari ribuan jurus yang instan. Hadis Rasulullah mengatakan perbudahlah jangan kau persulit. Nah, Ya. M di sini Bang Yus jadi mindset. Mindset. 3 M kita maju, masuk, menang. Ya, maju itu bukan berarti lurus. Iya. Ya, kita belok-belok juga kan maju. Iya. Ya masuk itu tadi bukan berarti harus lurus. Ya tadi berposisi penting masuk, menang ya insya Allah. Menang itu hanya Allah yang punya, tapi Siap. itu sebuah tekad kita. Ya. Siap. Jadi di sini ada Al-Qur'annya dan artinya hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menjalankan kamu maka jangan kamu menyalahkan mereka atau Ya. mundur gitu ya. Mantap. Nah terus yang A-nya tuh aplikatif. Di sini aplikatif ya, aplikatif. 1 jurus 1000 aplikasi. Wah ini satu jurus M, ya. realistis ya, tidak ada klinik atau magic, tidak dilatih untuk tahan pukul, tidak dilatih untuk mematahkan benda-benda keras, Nggak ada itu nggak ya? ada. Pola serangan tidak diatur, pelatih yang babak belur. Maksudnya di sini kita di Grasaka melatih ya saya Bang Yus dibanting-banting sama mereka. Sama aja ya. Hah? Sama aja ya? Mungkin kebanyakan bela diri, ya pelatihnya yang muridnya yang Dibanding-banding ya? di sini kita kebalik. Pelatih yang dibanting-banting. Kenapa? Memang ya kita di sunatullohnya seperti ini. Betul. Kita ikhlas gitu ya. Agar apa? Karena memang yang tadi realistis. Kita dilatih bela diri Grasaka, ya harus tahu hasilnya dong. Betul. Rasa itu di mana? Kalau cuma kita ngajarin doang tanpa ada tadi aplikatifnya, ini gimana? Jadi kita yang jadi sasaran babak belur itu. Ras tadi ya tauhid hanya kita percaya kalau tidak ada tauhid. Ya. Jadi Bang Yos nggak sekian, jadi as-silatu khairun minan naum, silat itu lebih baik dari tidur. Ini bagus. Masya Allah. Kita aja Bang ya. Iya. Wah, ini menarik sekali nih. Yang paling tertarik itu adalah 1 jurus 1000 aplikasi. Aplikasi. Wah. Jadi mohon maaf lagi, pada dulunya itu cuma 1 jurus, ya terus dibikinlah 5 jurus. Nah 4 jurusnya itu kebutuhan. Sesuai dengan Ya, kebutuhan zaman ya. Kalau berarti ya. kita lihat menjurus tadi jurus 1-nya itu orang bingung, orang kalau nendang kemana nih, cuma begitu doang. Iya. Nah, dibikinlah kebutuhan. Tentu pendiri-pendiri itu yang mengajukan juga dengan dicek lagi, di riset lagi. Tadi udah itu akan pas. Gitu.
Jadi sekarang ada 5 jurus. Sejak awal itu 5 jurus akhirnya ya. Ada ya. Jadi pas kita udah masuk ke IPSI, udah mulai mengajarkan orang, ya itu udah terciptalah itu 5 tambah 4 jurus sesuai dulu bapak-bapak saya. Cuma 1 jurus. Cuma 1 jurus tadi. Kalau 1 jurus orang nggak percaya. Nggak percaya. Begitu dilatih dia bilang, tapi memang udah gini doang gitu. Iya, tapi memang balik lagi tambah 4 jurus, jurus 2, jurus 3, jurus 4 itu ya jurus 1 juga ke akhir-akhir kembalinya ke situ satu juga. Wah, ini menarik Nah, ini. unik seperti ini. Siap. Jadi, nah ini sahabat petarung, ini unik sekali nih. 1 jurus 1000 aplikasi. Jadi, ini sesi 1 kita. Setelah ini kita akan masuk ke segmen kedua, boleh? Boleh. Nanti kita akan berlatih bersama dengan Bang Andi dan Bang Yus bagaimana kita menemukan 1 jurus. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di segmen kedua. Tetap bersama dengan kami di Jelajah Petarung. Oke, terima kasih. Oke, para sahabat petarung, kita akan sekarang masuk di segmen 2, yaitu kita akan berlatih bagaimana melakukan gerak saka. Ingat tadi yang disampaikan, 1 jurus 1000 aplikasi. Sudah siap? Ayo kita bergantian. Ganti. Iya. Ganti. Iya. Ini harus sini dia. Harus depan muka saya. Ya, hop. Iya. Hop. Iya. Hop. Iya. Hop. Iya. Hop. Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan aplikasi. Apa sih itu aplikasi jurus 1 gerak saka? Iya, saka. Wow. Nah, sekarang aplikasinya. Sudah itu ya. Oke, sudah. Jurus 1 itu. Ya itu. Saya gerakan dengan 1000 aplikasi. Ya. Sekarang apapun yang saya lakukan, tugas Pak Rahman adalah masukin tangan ini. Ya, kita lakukan perlahan dulu. Hup. Yes. Lagi, hup. Yes. Lagi, hup. Yes. Hup. Yes. Sama, ketika pun saya mau, ada orang yang saya mau tugas Pak Rahman. Lagi, hup. Ini. Lagi, hup. Iya. Hanya itu saja. Itu jadi 1 kali. Lalu lanjutkan dari sini kemana? Ya, kita lanjutkan dari sini dari sini udah hanya diam. Ada orang yang mau dari sini dan tidak ini. Ya. Apa lagi? Tugasnya poin ini di sini poinnya. Jangan hup. Sekarang bawa saya mau jalan. Orang tidak mungkin di sini aja. Cara jalannya. Benar. Bisa melangkah maju dengan tangan harus satu seirama, tidak boleh seliwak. Ya, maju ke kanan. Dari sini kita begitu maju ke kanan. Maju. Ya, betul ya. Betul dorong terus saya. Dorong terus, masukin terus. Dorong. Ya, dorong terus. Jalan, gua jalan terus. Iya. Terus. Kembali lagi terus. 1 lagi. Tangan ini tetap ada di sini. Ini terus 1 lagi. Jalan kaki seirama dan sinkron. Tidak boleh ada kekurangan atau persimpangan. Persimpangan itu dia menyelisih tangan kiri di depan, tangan kaki kanan di depan. Itu namanya seliwa. Kita tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan seliwa. Lagi, hup. Iya. Hup. Iya. Dengan 1000 aplikasinya. Ini pemirsa yang saya nggak enak itu baru datang sudah ngerap-ngerap muka itu. Nah, seperti ini pelajaran kita. Sikut dulu.
Dan inilah Gerasaka yang dimana memang kita harus pelatihannya di sini. Resiko kita adalah pelatih, si murid harus bisa merasakan dan bisa merasakan memukul si pelatih serta membanting si pelatih. Ya, dari ini pun tidak cukup dengan ini. Ada orang yang mau benar. Nah, tugas dia masih tetap jurus 1. Yang di depan ini dimanfaatkan dengan dia tarik menengok ke sana. Ya, saya coba perlahan. Nah, turunin bawah. Jurus 1 sering aplikasi. Banyak lagi. Cuma memang tangan ini tetap satu di sini. Tidak ada kemana-mana. Ya. Inilah aplikasi jurus 1 dengan ribuannya. Gitu. Boleh? Ayo. Oke. Dia dari sini. Dia mau ngapain terserah dia. Kita akan mikir lagi bagaimana orang ini mau ngapain. Gitu. Misalkan kayak si Purnama mau ngapain misalkan. Gitu. Jadi inilah rasa. Dibilang tadi, jurus 1 itu kita udah menanamkan rasa. Jangan tempelan ini. Menurut ini, orang bisa mukul nih ke sini, orang bisa mukul ke sini, orang bisa begini, bisa begitu. Tapi kita menggunakan bentuk sentuhan, ini menjadi rasa gerakan. Seperti itu. Lanjut. Ya, ada lagi ikut. Ada lagi. Menarik nih. Saya senang kalau dibanding-banding ya. Itu lagi di depan. Di sana. Atau kita ada di yang ini di mata. Ketika di sini pun ini kita tidak terlepas dari ini. Ya. Jadi jangan kasih peluang dia untuk bisa macam-macam. Ya. Jangan kasih peluang dia lagi. Rapat sekalian. Coba lepas nih. Ibu biar lepas banget, antum mau lepas. Nah, sekarang misalkan dari aplikasinya, ketika dipukul kita ada dari jurus 1 ini kita ada bervarian pola pukul. Misalkan dengan 1 pukulan dulu cukup. Semua saya. Lagi. Terserah. Oh ya. 2. Jadi jurusnya tetap sama, ini juga kita ke depan. Jangan variabel kaki ini. Mau ke kiri kah? Mau langsung ke belakang kah? Itu posisi. Di mana kita ada 3. Refleks, rasa, posisi. Ya, dari situ. Jadi, sini tidak usah ngomong, lama. Keduluan. Ya, jadi bergerak tadi ya, kita udah tahu. Gitu. Bergerak teguh. Jadi di situ. Ini yang tadi dibilang mengenal rasa ya. Jadi kita ini bisa counter attack, bisa juga nyerang duluan Ya. Jadi tergantung rasa kita mau menyerang duluan atau kita mau menunggu. Ketika kita menunggu, kita harus tahu bagaimana kondisi kita. Misalkan ketika kita mau menunggu, jangan kita jaraknya jauh. Apa? Gitu. Kalau kita mau menunggu, ketika kita mau jalan keluar, dia ada terus ngomong. Gitu. boleh satu lagi boleh. Senang dibanting gitu. Mungkin panggil nanti, Nanti aneh-aneh yang mau panggil nanti. Ini meset. apalagi boleh dan apa namanya? Oh, Kalau yang sekarang mau meset nih Mas. Ya.
atau pukul biara stop dan atau itu bisa modal ini modalnya itu disuruh aplikasikan kita ini itu tadi itu nah jujur lah ini harus bermindset atau pola aman buat si orang geraknya. Kalau saya pun betul, akhirnya ke kami sih. Betul, betul. Ketimpan ini enggak. Ini tinggal mindsetnya 12 kali. Ini masih soal. Oh, masuk di sini. Oh, benar. Oh, masuk benar. Jadi diapain aja, harusnya cuma itu aja. Cuma kan kita punya kebutuhan tuh orang bergerak ya. Gak mungkin itu masih doang kan. Pasti butuh maju, masih bisa, boleh bikin itu ya. Itu kita sama masih itu juga, karena masih itu. Jadi tidak, berarti akhirnya tidak hanya berdiri di tempat, tapi bisa juga dia maju. Tapi andai pun kita memang secara ambil, kita cuma punya tapi sepatu kan cuma lebih lawan. Tapi kalau bicaranya, kita bergerak nggak bisa menjadi lawan. Ibu pasang gitu, pasang, saya udah sini sama. Makanya tadi Bang Ali bilang, tapi masuk menang. Jadi begitu misalnya kayak itu sebagai gini langsung masuk ke luar. Berarti ketika dia menunjukkan sifat pasang kita udah langsung maju ya. Makanya Bang, sekarang masuk ini berarti masuk. Jadi pada saat cuma apa masuk saya kita udah sini. Dan dia udah menang apa dulu. Ini posisinya udah menang ini kayak gini. Kurang nggak sih kita udah. Jadi kita boleh maju. Karena kalau bicara ada jarak, ini hidup. Nah, udah kan? Tapi kalau saya abang pasang, menurut saya udah sini, hidup banyak. Hidup udah sini. Ya. Maju. Jadi maju masuk menang tadi. Maju masuk kok, ya kan? Kalau misalkan mau makan gitu kan ini motor begitu kan jalan di sini aja, memang dia kalau sini ya kreatif. Itu yang tadi dibilang dari beberapa ini ya, yang penting ya. Ada kebayang nggak sih kok dari sini saya orang pasang dan ikan jauh? Ini ditangkap kayak gitu. Iya. Bayang nggak? Tapi cuma sini doang. Atau tahu nggak dia masuk pasang tiba-tiba nggak jadi. Diserang bagaimanapun intinya maju ya. Maaf ya. Senjata pun sama dia masuk. Karena kalau senjata kan dijeda. Betul. Ada leluasan pergerakan. Dan gerak memotong pergerakan ini. Jadi keluar ke leluasan lawan bergerak. Kita potong gitu. Gitu. Jadi sejauh saya maju aja ya. Maju. Ini unik gini. Langsung aja, saya kalau dapat itu di ya. Ini nyaman aja. Gua. Tempatnya tidak. Tapi sebenarnya di sini. Ya. Maksudnya di orang gerak ini wajib lihat sebagai manusia. Kalau sini kalau kanan kok. Pastinya di posisi apa masuk. Saya buang ini masuk. Saya timbangin mas. Timbangin mas. Saya jadi itu. Ya. Oh saya buang. Saya udah kenal. Saya kenal aja. Jadi si orang gerak ini posisinya yang dia akan
Kalau tembak gimana? Kebutuhan kan? Orang putih di sini kan? Sama. Yang kami ya di sini. Udah mau tahu gitu ya? Iya. Balik masuk sini dua kali. Atau bikin sama juga. Ini nggak kemana-mana. Jadi ini tangan itu tetap di sini, badan kemanapun tetap sama ya.